sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Halo teman-teman, selamat datang di vlog perkopian bersama kelompok 1 Kimia Fisik Pangan. Kafe yang kita kunjungi pada kesempatan kali ini yaitu Cafe Amsterdam. Kafe ini berlokasi di Ruko Soekarno-Hatta Indah, nomor D18, Mojolangu, Kecamatan Lowaru, Kota Malang. For your information nih, kafe ini sudah meraih banyak sekali sertifikat penghargaan seperti Thailand Coffee Event tahun 2024, World Barista Championship Technical Judge tahun 2020, dan masih banyak lagi. Kopi yang digunakan adalah kopi Robusta KW yang ditanam pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Teknik yang kami gunakan pada pengujian kali ini adalah teknik dari hand brew, yakni teknik tubruk. Nah, pertama-tama masukkan kopi di dalam cup, lalu menimbang masing-masing cup dengan ukuran 10 gram. Kopi yang telah ditimbang dimasukkan ke alat grinder. Kemudian kopi diatur dalam ukuran grinding yang berbeda. Ada yang fine atau yang halus, ada yang medium, dan juga ada yang coarse. Kemudian masing-masing cup ini diletakkan kembali di meja lalu ditimbang. Kemudian kopi diseduh menggunakan air panas. Nah, kemudian setelah itu ditunggu selama 6 menit untuk menunggu kremanya menghilang dari permukaan kopi. Nah, setelah 6 menit, krema yang ada di permukaan kopi kemudian dipisahkan dengan kopinya. Setelah itu barulah kopi bisa dicicipi atau dilakukan teknik cupping. Nah, pengujian cupping ini kita menggunakan alat berupa sendok ya teman-teman. Di sini sendok digunakan untuk mengambil kopi di bagian tengah untuk bisa dicicipi oleh para panelis. Nah, setelah kremanya menghilang, kita coba sendok bagian tengah dari cup kopi ini. Kemudian kita menggunakan teknik slurping atau seperti suara menghisap seperti itu teman-teman. Kemudian kita rasakan menggunakan bagian lidah kita, mulai dari lidah kanan, lidah kiri, dan bagian bawah lidah. Di situ kita coba menyerap bagaimana sih rasa dari biji kopi ini. Setelah dirasa cukup, kemudian kita bisa kumur-kumur kopinya lalu kita minum. Nah, setelah minum kita tidak langsung menggunakan sampel selanjutnya teman-teman. Kita tunggu dulu selama beberapa saat untuk mengecek apakah ada aftertaste dari kopi ini. Kemudian barulah kita bisa mengisi bagian form dari SCAA untuk menentukan bagaimana sih kualitas dan juga rasa yang eksentrik dari kopi-kopi ini. Setelah dilakukan cupping oleh para panelis, di sini aku mau jelasin teman-teman gimana sih rasa kopi menurut pendapatku setelah proses ini. Nah, menurutku kopi ini lebih enak dinikmati pada penggilingan medium. Kenapa? Karena di saat penggilingan coarse atau penggilingan kasar, rasa kopi yang ada di dalam biji ini tidak keluar teman-teman. Sehingga aku cuma bisa ngerasain sedikit rasa pahit dan juga rasa kecut dari biji kopi. Nah, pada bagian selanjutnya atau bagian yang fine itu aku cuma ngerasain rasa kecut teman-teman. Rasa kecutnya itu terlalu light menurutku dan tidak diikuti dengan rasa yang lain. Sama halnya dengan aftertaste, bagian aftertaste dari kopi yang digiling dengan fine jauh lebih kuat daripada penggilingan di medium dan juga di bagian yang coarse. Nah, aku lebih suka di bagian tengah-tengahnya teman-teman, di bagian medium. Di bagian medium ini aku rasain rasa biji kopi ini adalah kecut, seperti rasa kecut dari buah beri. Kemudian dilanjutkan dengan rasa manis seperti rasa manis dari air mineral. Nah, setelah ada percampuran dua rasa itu aku gak ngerasain sedikit pun rasa pahit ya teman-teman. Hanya rasa sedikit getir dan juga rasa kecut dan manis yang telah aku jelasin tadi. Selanjutnya kopi itu yang setelah di bagian mulut kemudian diminum. Nah, dirasain di bagian tenggorokan atau pangkal tenggorokan ini rasanya seperti rasa manis seperti yang tadi aku jelasin dan juga rasa sedikit seperti karamel. Nah, di sini tuh menarik teman-teman. Karena di bagian medium ini rasa atau aftertaste dari kopi ini berlangsung cukup lama. Nah, setelah aku cobain lagi rasanya juga gak jauh berbeda teman-teman di cupping yang kedua.
Karena bagian cupping ini beda-beda, teman-teman aku rekomendasiin nih untuk bisa cupping di kafe-kafe terdekat. Kalau mau juga bisa di Amsterdam kok. Sekian vlog yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Terima kasih.